Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nica Ardiana dari kelas Biologi B semester 4 di jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan praktikum yang sudah saya lakukan secara virtual atau daring. Jadi sterilisasi pada praktikum ini sangat penting untuk praktikum-praktikum selanjutnya. Berikut langkah-langkah pada sterilisasi alat. Yang pertama yaitu pencucian alat yang dilakukan dengan sterilisasi kimia menggunakan sabun yang berbahan kimia dengan bersih dengan air yang mengalir. Fungsinya itu untuk membunuh kuman dan menghilangkan kuman dari alat-alat praktikum tersebut. Merebus air panas secukupnya. Selanjutnya, alat-alat yang akan disterilkan dan sudah dicuci menggunakan sunlight disiram dan direndam ke dalam air panas hingga alat tersebut steril dan bersih. Membersihkan tempat dengan disinfektan untuk meletakkan alat-alat yang sudah disterilkan. Selanjutnya, memindahkan alat-alat ke wadah yang steril yang nantinya digunakan pada praktikum selanjutnya. Di sini saya akan mengambil kesimpulan dari praktikum yang sudah saya lakukan metode aseptis dan juga sterilisasi, yaitu yang pertama, bahwasanya alat praktikum tersebut yang sudah saya sterilkan dengan langkah-langkah aseptis dan juga metode-metode yang saya lakukan itu menunjukkan bahwa alat praktikum tersebut sudah steril dan bebas terkontaminasi dari mikroorganisme yang menempel pada alat. Selanjutnya, alat yang sudah saya sterilkan ini akan bisa digunakan pada praktikum-praktikum selanjutnya. Berikut ini langkah-langkah dalam melakukan praktikum. Bahan yang disiapkan air, kentang, gula, agar-agar, dan ragi pernipan. Selanjutnya ada alat pengganti cawan, kemudian pisau, sendok, saringan, dan juga panci. Selanjutnya kentang dipotong bentuk dadu dan dicuci dengan bersih. Rebus kentang dengan 1 liter air hingga mendidih dan biarkan tetap mendidih selama 30 menit. Kemudian setelah 30 menit ditiriskan dan disaring air rebusan kentang. Masukkan agar-agar 300 gram ke dalam air 1 liter yang sudah disiapkan. Selanjutnya kita masukkan gula sebanyak 20 gram. Selanjutnya, masukkan ekstrak kentang tadi yang sudah dibuat. Selanjutnya, ekstrak ragi yang terdiri dari 5 gram ragi dan diaduk hingga mengental dan mendidih. Setelah mendidih, dimasukkan ke dalam wadah yang digunakan sebagai wadah pengganti cawan Petri sebanyak 8-10 ml. Setelah semuanya dimasukkan, segera ditutup dan ini merupakan hasil dari pengamatan 3 hari tidak adanya suatu pertumbuhan mikroba yang terdapat pada agar potato tersebut dan berhasil dalam melakukan secara aseptis. Hasil kesimpulan dari praktikum kedua ini dengan dilakukannya pengamatan selama 3 hari dari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga itu tidak terjadinya kontaminasi pada medium agar potato yang sudah saya buat. Hal itu menunjukkan bahwasanya langkah-langkah dalam pembuatan agar potato yang sudah saya buat itu dilakukan dan dilaksanakan secara aseptis dan juga tidak terkontaminasi pada saat penyimpanan.
Praktikum keempat adalah teknik enumerasi mikroba. Apa sih yang disebut dengan teknik enumerasi mikroba? Teknik enumerasi mikroba adalah teknik perhitungan jumlah mikroba dalam suatu media tanpa mengidentifikasi jenis mikroba yang bertujuan untuk menentukan jumlah sel dari suatu kultur bakteri secara kuantitatif. Praktikum ini membutuhkan medium yang terbuat dari agar potato yang sama pada praktikum yang kedua. Media potato tersebut dibuat harus dengan steril dan bebas kontaminasi. Menyiapkan 9 wadah salad steril, gelas kecil steril, sumber mikroba yang terdiri dari air WC, air got, dan juga air sumur. Dan menyiapkan air steril pada 3 wadah yang masing-masing berisi 9 ml air. Selanjutnya melakukan pengenceran untuk air sumur, air WC, dan juga air got sebanyak 3 kali pengenceran menggunakan air steril atau air bersih yang sudah disiapkan pada 3 wadah yang masing-masing tadi berisi 9 ml air. Nah, pipet dan juga alat yang digunakan untuk steril ini harus secara bergantian atau menggunakan pipet lain atau juga bisa mencuci dan membersihkan pipet yang sudah digunakan. Setelah selesai dalam pengenceran sebanyak 3 kali, maka pengenceran yang paling terakhir itu pada air sumur, air got, dan juga air WC akan digunakan untuk melakukan metode pour plate. Medium yang digunakan pada praktikum ini sama pada medium praktikum kedua. Bahannya berasal dari air, kentang, ragi, dan juga agar-agar. Menuangkan media ke wadah dan ambil 1 ml air dari seri pengenceran terakhir. Homogenkan media dengan mikroba dengan cara memutar membentuk angka 8, kemudian tutup kembali, inkubasi pada suhu ruang dan wadah tertutup. Homogenkan semua media menggunakan seri pengenceran terakhir tadi untuk air sumur, air got, dan juga air WC. Setelah selesai dihomogenkan semuanya, maka amati serta catat jumlah, jenis koloni, dan bentuk mikroba yang tumbuh setelah inkubasi 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, dan 3 kali 24 jam. Kesimpulan dari praktikum ketiga ini, teknik enumerasi mikroba, setelah saya melakukan pengamatan selama 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, dan 3 kali 24 jam, itu terjadinya pertumbuhan mikroba pada medium dari sampel air got, air WC, dan juga air sumur. Itu semakin hari jumlah koloninya itu bertambah. Kemudian jenis koloni yang tumbuh pada air WC itu ada yang bakteri dan juga sedikit jamur. Dengan bentuk bakterinya itu dengan bentuk kokus yang menyebar, kemudian ada yang berbentuk bacillus dan juga ada yang berbentuk jamurnya berbentuk hifa atau serabut putih. Kemudian jumlah koloni dari air WC 1, air WC 2, dan air WC 3 saya jumlahkan itu berjumlah 170 mikroba. Kemudian pada air sumur, media air sumur itu jumlah koloni mikroba dari air sumur 1, air sumur 2, dan air sumur 3 itu berjumlah 138 koloni mikroba. Mikroba yang tumbuh pada air sumur ini berjenis bakteri dan berbentuk streptococcus, kemudian ada yang kokus dan juga ada yang basil. Kemudian pada air got, jumlah koloni mikroba pada air got 1, air got 2, dan air got 3 secara keseluruhan jumlahnya itu ada 223 koloni mikroba. Pada medium air sumur ini berjenis bakteri dan sedikit jamur yang berbentuk bakterinya itu berbentuk streptococcus, kemudian ada yang diplobacilli, kemudian ada yang bacillus dan juga kokus yang menyebar. Kemudian bentuk jamurnya itu berbentuk hifa yang berserabut tipis di tepi media.
Praktikum keempat yaitu pengamatan morfologi mikroba. Dalam praktikum pengamatan morfologi mikroba ini merupakan kegiatan awal yang dilakukan untuk mempelajari suatu jenis mikroba dengan tujuan mengidentifikasi morfologi mikroba tersebut. Tujuan dari praktikum pengamatan morfologi mikroba ini yaitu untuk dapat memahami jenis koloni mikroba dan mampu menjelaskan secara karakteristik morfologi mikroba. Berikut ini merupakan dokumentasi dari media yang telah diinkubasi selama 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, dan 3 kali 24 jam. Nah, ini merupakan dokumentasi morfologi koloni mikroba yang terbentuk pada permukaan, tengah, dan dasar media pada air got 1, air got 2, dan air got 3. Selanjutnya, ini merupakan dokumentasi morfologi koloni mikroba yang terbentuk pada permukaan, tengah, dan dasar media pada air WC 1, air WC 2, dan air WC 3. Dan yang terakhir ini merupakan morfologi koloni mikroba yang terbentuk pada permukaan, tengah, dan dasar media pada air sumur 1, air sumur 2, dan air sumur 3. Praktikum kelima adalah uji daya antimikroba. Berbagai senyawa kimia, baik itu organik maupun juga anorganik, itu dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme, bahkan dapat mematikan mikroorganisme. Uji resistensi adalah pengujian untuk mengetahui kepekaan bakteri terhadap antibiotik. Uji daya antimikroba ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, seperti metode cara cakram dan juga ada metode cara tabung. Nah, pada praktikum uji daya antimikroba ini merupakan percobaan untuk menghambat daerah suatu zat antimikroba terhadap mikroorganisme. Praktikum ini menggunakan medium pertumbuhan mikroba dengan hambatannya itu menggunakan ekstrak air kunyit, ekstrak daun sirih, dan juga betadin. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk dapat memahami teknik pengujian daya antimikroba dengan mengamati daya hambat dari ekstrak kunyit, ekstrak daun sirih, dan juga betadin. Berikut ini merupakan langkah-langkah pada praktikum uji daya antimikroba. Berikut ini merupakan alat dan bahan yang digunakan. Sirih dipotong menjadi ukuran yang kecil-kecil, kemudian diberi air sebanyak 50 ml. Kunyit diberi air 50 ml, selanjutnya keduanya dikukus selama 30 menit. Menyiapkan larutan NaCl atau larutan garam, serta memilih medium yang ditumbuhi mikroba paling banyak dari medium air got, medium air WC, dan medium air sumur. Lilin digunakan untuk menjaga kesterilan pada alat, agar alat saat dibuka ataupun ditutup tidak terkontaminasi dengan mikroba yang tidak diinginkan. Selanjutnya menuangkan medium cair 20 ml ke dalam wadah salad. Selanjutnya mengambil mikroba yang terdapat pada medium yang sudah padat, kemudian dimasukkan ke dalam larutan NaCl, kemudian diaduk dan diambil 1 ml diteteskan pada medium yang masih cair. Kemudian ditutup dan dihomogenkan dengan membentuk angka 8. Lakukan hal yang sama untuk setiap mikroba yang berasal dari air sumur, air WC, dan air got yang kemudian dilarutkan ke dalam NaCl dan dihomogenkan menggunakan medium yang sudah diletakkan di wadah tersebut. Setelah semuanya selesai dan tunggu hingga medium memadat. Kemudian setelah medium memadat, menyiapkan sirih, kemudian ada betadin, kemudian juga ada kunyit. Selanjutnya ada pipet, dan kita buka wadah tersebut. Kemudian kita menyiapkan lilin,
kita membakar agar tidak terjadinya kontaminasi pada medium terhadap mikroba yang tidak diinginkan. Kemudian melubangi medium air sumur, air got, dan juga air WC sebanyak 3. Kemudian diberi air kunyit, air sirih, dan juga betadine. Ini berfungsi untuk memberikan pengujian pada uji antimikroba. Selanjutnya tutup rapat-rapat dan biarkan selama 24 jam untuk mengamati uji daya antimikroba. Lakukan hal yang sama untuk semua medium yang sudah padat dengan membuka medium satu persatu pada wadah salad yang sudah disediakan. Kemudian melubangi sebanyak 3 lubang yang digunakan untuk mengisi air sirih, air kunyit, dan juga betadine sebanyak 1 tetes atau 1 ml. Ini merupakan medium yang sudah diberi air kunyit, air sirih, dan juga betadine yang nantinya akan digunakan sebagai pengamatan untuk uji daya antimikroba. Setelah medium itu dibiarkan selama 24 jam, langkah selanjutnya yaitu melakukan pengukuran panjang daya hambat pada medium air sumur, medium air WC, dan juga medium air got. Kemudian, catatlah hasil pengukuran tersebut dan buatlah tabel. Setelah semua medium tadi diberi ekstrak kunyit, ekstrak daun sirih, dan juga betadine, maka medium tersebut dibiarkan selama 24 jam. Setelah 24 jam, maka dapat melakukan pengamatan pengukuran panjang daerah hambat pada medium tersebut. Kesimpulan pada uji daya antimikroba dengan sampel air got, pengulangan pertama, panjang daerah hambat yaitu 3,1 cm. Kemudian pada pengulangan kedua, dengan panjang daerah hambat yaitu 2,9 cm. Selanjutnya, dengan sampel air WC pengulangan 1, panjang daerah hambat yaitu 1,9 cm. Kemudian pada pengulangan kedua yaitu panjang daerah hambatnya 2,1 cm. Dengan sampel air sumur pengulangan pertama, panjang daerah hambat yaitu 2,0 cm. Kemudian pada pengulangan kedua dengan panjang daerah hambatnya yaitu 1,9 cm. Sekian penjelasan dari saya mengenai praktikum mikrobiologi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.